Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya bina nadadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Pembelajaran tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kali ini kita akan mempelajari tentang pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pembelajaran bahasa Indonesia kali ini kita akan mempelajari cara menceritakan makanan kesukaan menggunakan kosakata yang tepat. Apakah kamu memiliki makanan kesukaan? Nah, kamu dapat menceritakan makanan kesukaanmu itu kepada temanmu. Namun, karena masa pandemi COVID, kamu bisa menceritakannya dengan orang tuamu, atau dengan kakakmu, atau orang-orang yang ada di rumah. Silakan bercerita dengan lancar dan lengkap. Jika kamu memiliki banyak kosakata, kamu harus mengetahui makna setiap kosakata yang kamu gunakan saat bercerita. Nah, silakan Ananda memperhatikan gambar yang telah Ustazah siapkan ya. Pada gambar yang pertama terdapat sayur-sayuran. Pada gambar kedua terdapat roti. Dan gambar yang ketiga yakni buah-buahan. Nah, menurut Ananda, apakah makanan tersebut termasuk dalam kategori makanan yang sehat dan bergizi? Nah, nanti silakan kerjakan Bu Pena halaman 42 ya. Selanjutnya, masih pada pembelajaran bahasa Indonesia, kali ini kita akan mempelajari cara menambah kosakata dengan membaca sebuah teks. Apakah kamu suka membaca? Membaca dapat menambah kosakatamu. Caranya, setiap menemukan kosakata yang baru, carilah artinya di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Setelah kamu mengetahui artinya, cobalah membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Perhatikan bacaan pada buku Bu Pena halaman 45-46. Manfaat olahraga bagi perkembangan tubuh. Ada banyak manfaat yang dapat kita peroleh ketika berolahraga. Manfaat tersebut mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Oleh sebab itu, berolahraga secara rutin sangat dianjurkan oleh ahli kesehatan. Manfaat pertama yang dapat kita peroleh jika berolahraga secara teratur adalah badan kita menjadi sehat dan bugar. Dan dengan berolahraga, tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Selain itu, napas kita juga akan lebih panjang dan tidak mudah lelah. Selain tubuh, maksud Ustazah, selain tubuh menjadi sehat dan bugar, olahraga juga dapat membuat tubuh kita menjadi lebih rileks. Kita akan lebih mudah tidur nyenyak. Dan perlu diketahui bahwasanya banyak orang yang sulit tidur dapat diobati dengan salah satunya adalah rajin berolahraga. Selanjutnya, pada pembelajaran PPKN, kita akan mempelajari tentang menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman yang ada merupakan kekayaan bangsa kita. Dengan adanya perbedaan yang kita dapat, kita bisa belajar untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain. Saling menghargai dan menghormati merupakan contoh pengamalan sila kedua dalam Pancasila. Keberagaman juga dapat kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, di sekolah. Nah, berikut ini beberapa contoh keberagaman atau perbedaan yang dapat kita amati di sekolah. Yang pertama,
perbedaan kegemaran. Misalnya, ada temanmu yang suka sekali bermain kelereng, tetapi temanmu yang lainnya lebih suka bermain boneka. Dan temanmu lainnya juga menyukai membaca buku daripada bermain kelereng ataupun bermain boneka. Nah, yang kedua, perbedaan makanan kesukaan. Misalnya, si A suka makan telur, ternyata si B lebih suka makan sayur. Nah, ternyata temanmu yang lainnya ada yang lebih menyukai buah daripada telur dan sayur. Selanjutnya yang nomor 3 adalah perbedaan olahraga kesukaan. Misalnya, sepak bola, bulu tangkis, kasti, dan lain sebagainya. Yang terakhir, perbedaan cita-cita. Misalnya, ada yang bercita-cita menjadi seorang dokter, ada yang bercita-cita menjadi seorang guru, atau bahkan ada yang bercita-cita menjadi seorang polisi. Sangat beragam, bukan? Selanjutnya, keberagaman di sekolah perlu disikapi dengan baik agar tidak terjadi perpecahan. Nah, berikut beberapa contoh cara menyikapi keberagaman yang ada di sekolah. Yang pertama, menghargai pendapat teman meskipun berbeda dengan pendapat kita sendiri. Yang kedua, menghormati perbedaan yang ada. Dan yang terakhir adalah berteman dengan siapapun meskipun memiliki perbedaan. Selanjutnya, masih pembelajaran PPKN tentang menghargai perbedaan dengan hidup rukun dan kerjasama. Kamu telah mengetahui berbagai perbedaan yang ada di sekitarmu. Kamu juga telah mengetahui berbagai cara menyikapi perbedaan tersebut. Antara lain, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Selain itu, kita juga perlu membiasakan hidup rukun dan kerjasama. Karena dengan menghargai perbedaan yang ada, persatuan dan kesatuan dapat tercapai. Hidup rukun dan kerjasama dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya di sekolah. Nah, kali ini Ustazah akan menyebutkan manfaat hidup rukun di sekolah. Yakni yang pertama, memiliki banyak teman. Yang kedua, mempererat persahabatan dengan teman-teman di sekolah. Yang ketiga, tercipta suasana kelas yang nyaman dan tertib. Nah, adapun manfaat kerjasama di sekolah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pekerjaan menjadi cepat selesai. Misalnya, ketika kerja bakti membersihkan kebun sekolah. Jika dikerjakan secara bersama-sama, maka pekerjaan tersebut akan terasa ringan dan lebih cepat selesai. Yang kedua, pekerjaan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama itu tadi. Dan yang terakhir adalah memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, kali ini kita akan langsung masuk ke pembelajaran yang paling kita tunggu-tunggu, apalagi kalau bukan matematika. Kali ini kita akan mempelajari tentang cara pengurangan bilangan dengan cara bersusun. Pengurangan bilangan ribuan juga lebih mudah dilakukan dengan cara bersusun pendek. Caranya yakni susunlah bilangan yang akan dikurangkan dengan memperhatikan nilai tempat setiap angkanya. Angka dengan nilai tepat yang sama diletakkan secara sejajar akan memberikan hasil yang akurat. Perhatikan contoh berikut ini. A. 4.758 dikurangi 3.425. Kita harus menempatkan bilangan berdasarkan nilai tempat setiap angkanya. Nah, selanjutnya jika sudah disusun sesuai dengan nilai tempatnya, baru kita kurangi. Satuan dikurangi satuan. 8 dikurangi 5, hasilnya 3. Sekarang kita akan mengurangi nilai bilangan yang puluhan. Puluhan dikurangi puluhan,
sama dengan 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Selanjutnya kita akan mengurangi nilai tempat ratusan. Ratusan dikurangi ratusan. 7 dikurangi 4 sama dengan 3. Dan yang terakhir adalah mengurangi nilai tempat ribuan. Ribuan dikurangi ribuan. 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Jadi 4.758 dikurangi 3.425 hasilnya yakni 1.333. Menjadi lebih mudah bukan? Oke, biar tidak bingung Ustazah beri contoh satu lagi. Perhatikan contoh B. 4.385 dikurangi 1.420. Pastikan kamu menulisnya berdasarkan sesuai nilai tempat pada setiap angkanya. Mari kita kurangi, mulai dari satuan terlebih dahulu. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. Selanjutnya, nilai tempat puluhan. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Selanjutnya nilai tempat ratusan. 3 dikurangi 4. Karena 3 lebih kecil dari 4, maka kita harus meminjam dari nilai tempat ribuan. Ya, jadi 4-nya dicoret menjadi 3, 3-nya dicoret menjadi 13. Jadi 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Adapun nilai tempat ribuan dikurangi ribuan, yakni sisanya karena 4 tadi dipinjam 1, berarti tinggal 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Jadi 4.385 dikurangi 1.420 hasilnya yakni 2.965. Nah, selanjutnya masih pembahasan matematika. Kali ini kita akan membahas tentang soal cerita tentang pengurangan bilangan. Untuk menyelesaikan soal cerita pengurangan, kamu perlu membaca soal dengan cermat. Jika perlu, bacalah soal berulang-ulang. Bacalah sampai kamu memahami hal yang diketahui dan ditanyakan dalam soal. Setelah paham, buatlah kalimat matematikanya dan hitunglah hasilnya dengan benar. Perhatikan contoh berikut ini. Berat badan Dayu saat lahir adalah 4.000, maksud Ustazah 3.465 gram. Berat badan Dedi saat lahir yakni 2.945 gram. Berapa gram selisih berat badan mereka saat lahir? Penyelesaian. Kalimat matematikanya adalah 3.465 dikurangi 2.945. Hitunglah pengurangan dengan cara bersusun. 3.465 dikurangi 2.945. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. Untuk yang puluhan, 6 dikurangi 4 sama dengan 2. Untuk nilai tempat ratusan, yakni 4 kurangi 9. Karena 4 lebih kecil dari 9, maka pinjam depannya. 4 dicoret menjadi 14 dan nilai ribuan dari 3 dicoret menjadi 2 karena dipinjam oleh nilai ratusan. Selanjutnya kita kurangi. 14 dikurangi 9 sama dengan 5. Nah, jadi selisih berat badan keduanya saat lahir adalah 3.465 dikurangi
2.945. Hasilnya adalah 520 gram. Pinter. Nah, saatnya penugasan. Ayo berlatih. Silakan kerjakan muatan bahasa Indonesia halaman 42 dan muatan matematika halaman 47 dan 50. Sekian. Selesai sudah pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah Baldatun Thayyibatu Warubul Ghafur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.